pukul 3:18 Yohanes pukul 3:18 Barang siapa percaya kepadanya tidak dihukum, tetapi dia yang tidak percaya sudah dihukum, karena dia tidak percaya dalam nama Anak Allah yang tunggal. Yohanes pukul 3:18 Ketidakpercayaan dan ketidaktaatan nasib kekal seseorang bergantung pada imannya di dalam Kristus. Siapapun yang percaya kepadanya tidak dihukum, tetapi siapapun yang tidak percaya sudah dihukum, karena dia tidak percaya dalam nama Anak Allah yang tunggal. Yohanes pukul 3:18 Dan mengingat bahwa Allah itu adil dan, dengan demikian, tidak meminta pertanggungjawaban orang atas hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan, iman kepada Kristus adalah soal ketaatan. Ini soal kerjasama. Karena dia akan menghukum mereka yang tidak mengenal Tuhan, dan tidak menaati Injil Tuhan kita Yesus. 2 Tesalonika 1:8 Ada ketaatan yang datang dari iman, sehingga iman dan ketaatan berjalan beriringan. Paulus berkata, melalui dia dan oleh karena namanya kami menerima kasih karunia dan kerasulan untuk memanggil orang-orang dari segala bangsa kepada ketaatan yang berasal dari iman. Roma 1:5 Jadi, kepada siapa Allah bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah masuk ke perhentiannya, tetapi kepada orang-orang yang durhaka? Jadi kita melihat bahwa mereka tidak bisa masuk karena ketidakpercayaan mereka. Ibrani 3:18-19 Jadi, untuk percaya, seseorang harus taat. Dan iman yang menyelamatkan adalah iman yang taat. Ketika orang mendengar Injil dan tidak percaya, itu karena mereka tidak mau menaati Tuhan. Dan, setiap orang yang tidak percaya kepada Allah, telah membuatnya menjadi pendusta. 1 Yohanes pukul 5:10 Bagi mereka yang mengaku beriman, hati-hatilah, saudara-saudara, jangan ada seorang pun di antara kamu yang memiliki hati yang berdosa dan tidak percaya, yang berpaling dari Tuhan yang hidup. Ibrani pukul 3:12 Kepengecutan Wahyu 21:8 Tetapi orang-orang pengecut, tidak percaya, keji, pembunuh, tidak bermoral, ahli sihir, penyembah berhala dan semua pendusta akan mendapat bagian mereka di dalam danau yang menyala dengan api dan belerang, yang merupakan kematian kedua. Menarik bahwa kepengecutan adalah yang pertama dalam daftar orang-orang yang akan dibuang ke dalam lautan api. Saya membayangkan pada hari penghakiman Tuhan memanggil para pengecut dan menempatkan mereka di garis depan. Ada banyak petunjuk dalam Alkitab tentang kepengecutan yang sering diabaikan. Misalnya, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, teman-temanku, jangan takut pada mereka yang membunuh tubuh dan setelah itu tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Lukas 12:4 Ini bukan sekadar kata-kata penghiburan. Itu perintah. Tidak mematuhi perintah seperti itu adalah pengecut. Wanita, sebagai jenis kelamin yang lebih adil, 1 Petrus 3:7, sangat rentan terhadap kepengecutan, itulah sebabnya Petrus memerintahkan untuk mengikuti contoh kepatuhan Sarah. Kamu adalah putrinya jika kamu melakukan apa yang benar dan tidak menyerah pada rasa takut. 1 Petrus 3:6, takut kepada manusia akan menjadi jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, selamat. AMS 29:25 Agar kita berani berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia kepadaku? Ibrani 13:6 Pemberontakan ulangan pukul 1:26, tetapi kamu tidak mau naik, tetapi memberontak terhadap perintah Tuhan, Allahmu, anak-anak pemberontak ulangan 21:18. 20 Jika seorang laki-laki memiliki anak laki-laki yang keras kepala dan pemberontak yang tidak menaati ayah dan ibunya dan tidak mendengarkan mereka ketika mereka mendisiplinkannya, ayah dan ibunya akan menangkapnya dan membawanya kepada para penatua di pintu gerbang kotanya. Mereka akan berkata kepada para tua-tua, anak kita ini keras kepala dan pemberontak. Dia tidak akan menuruti kita. Dia adalah seorang yang bejat dan pemabuk. Yesaya 31, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan rencana, tetapi bukan rencanaku, dan membuat perjanjian, tetapi bukan dari rohku, untuk menambahkan dosa ke dalam dosa. Yesaya 39 Karena inilah bangsa yang memberontak, anak-anak palsu, anak-anak yang tidak mau mendengarkan didikan Tuhan. Pemberontakan terjadi ketika seseorang menolak untuk mematuhi figur otoritasnya yang sah di wilayah di mana mereka memiliki otoritas yang sah. Tuhan, tentu saja, adalah figur otoritas yang sah bagi kita semua. Tetapi juga memberikan otoritas manusia dalam berbagai hubungan peran.
Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus, saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Yohanes pukul 5:24 Aku berkata kepadamu, barang siapa mendengar firman-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia memiliki hidup yang kekal dan tidak akan dihukum, tetapi telah berpindah dari maut ke hidup. Yohanes pukul 5:24 Yohanes pukul 10:28 Aku memberi mereka hidup yang kekal, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Yohanes pukul 10:28 Kisah Para Rasul pukul 4:12 Tidak ada keselamatan di dalam orang lain, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita harus diselamatkan. Kisah Para Rasul pukul 4:12